Tamak ini rakus. Ya. Kiat agar seseorang itu bisa mengerem dari perkara duniawi, ya bukan dia tidak mencari nafkah, dia cari nafkah dan dia semangat di dalam mencari nafkah. Tapi seseorang harus ada qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Karena qanaah ini akan mengerem dirinya dari sifat tamak. Dan sifat tamak ini yang membuat dia terus-menerus mengejar duniawiyah. Dan seseorang apabila berilmu memiliki sifat tamak, maka sifat tamak ini akan menghilangkan kewibawaan ilmu yang ada pada dirinya. Ya, yang ada pada dirinya. Ya makanya di sini seseorang harus senantiasa minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa dengan doa-doa, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Ya, dan doa-doa yang lain. Ya, di sini lihat wal alim idza kana tamma'an la yabqa lahu hurmatal ilm. Kalau dia tamak maka akan hilang kewibawaan ilmu. Bahkan kadangkala susah untuk berkata kebenaran. Ya, sebagian ulama atau orang yang berilmu dia banyak menerima pemberian dan hadiah. Apalagi kalau pemberian dan hadiah tersebut dari raja-raja atau orang-orang besar. Semakin banyak dia menerima hadiah tersebut, maka semakin sulit untuk mengucapkan kebenaran. Karena jiwa manusia kalau sudah dikasih itu sulit untuk menegur keburukan yang ada di orang tersebut. Itu fitrah. Antum dikasih 100 juta. Tuh orang ngerokok. Kira-kira antum bakal negor dia gak? Ya, afwan rokok haram misalnya. Udah disumpel mulutnya 100 juta sama tuh orang. Ya. Nah ini kesulitan sebagian orang untuk berkata hak karena dia menerima pemberian, terlalu banyak menerima pemberian. Bukannya tidak boleh, cuman seseorang melihat mana maslahat, mana mafsadat. Kalau misalnya dia lihat ada orang-orang berkepentingan, jangan dia terima. Kenapa? Karena itu akan menyulitkan dirinya untuk bisa berkata hak atau menolak keinginannya. Ya, dan dia tidak ahrar, tidak merdeka. Kenapa? Dia terpenjara dengan pemberian orang-orang tersebut. Ya, akhirnya sulit untuk mengatakan kebenaran. Maka antum lihat orang-orang yang berdakwah awalnya lurus, tapi ketika sudah orang-orang besar masuk memberikan hadiah, memberikan kedudukan dan yang lainnya, akhirnya hilang kebenaran dari dirinya. Kemudian bahkan keadaannya bisa lebih buruk, bisa membenarkan kemungkaran. Kenapa? Karena dia sudah berat untuk mengucapkan hak tadi. Ya, Sufyan rahimahullah berkata, "Inni utitul Qur'an falamma qabiltu surra salabathu." Aku dikasih oleh Allah pemahaman Al-Qur'an. Ketika aku menerima hadiah dari raja, maka hilang pemahaman tersebut. Ya, hilang pemahaman tersebut. Cuma pemberian-pemberian itu kalau misalnya memang ada kepentingan jangan diterima. Tapi kalau kita tidak meminta dan orang memberinya tidak ada kepentingan, maka boleh diterima dengan maslahat yang dia lihat. Ya, maka nasihat-nasihat seperti ini sangat penting bagi orang-orang yang terjun di medan dakwah agar dia bisa terus menyuarakan hak, tidak ada yang menghalangi dirinya untuk mengatakan kebenaran. Ya, al-haq ahaqu an yuqal, al-haq ahaqu ayuttaba. Hak itu yang paling berhak untuk dikatakan dan hak itu yang paling berhak untuk diikuti. Qulil haq wa in kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Nah,